Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran matematika kelas 11, modul yang ke-6, yaitu masih dengan logika matematika bagian keempat, yaitu materi cara berpikir eksistensial, yaitu meliputi A. Kuantor universal dan B. Kuantor eksistensi. Dalam kalimat sehari-hari, kita sering menggunakan kata setiap, semua, terdapat, dan ada. Contoh di sini adalah setiap penduduk memiliki EKTP. Yang semua yaitu semua karyawan berseragam. Kemudian terdapat jalan yang rusak atau ada warga belajar yang tidak masuk. Kata-kata setiap, semua, terdapat, dan ada itu digunakan untuk eksistensi atau menentukan ada tidaknya sesuatu. Contoh yang pertama tadi adalah setiap penduduk memiliki EKTP, artinya tidak ada penduduk yang tidak memiliki EKTP. Kemudian di sini ada terdapat jalan yang rusak, berarti ada jalan yang rusak dan ada jalan yang tidak rusak. Untuk itu kata setiap, semua, terdapat, dan ada itu digunakan untuk eksistensi atau menentukan ada tidaknya sesuatu. Cara berpikir eksistensial itu meliputi yang A yaitu kuantor universal. Contohnya di sini dibaca setiap X bagian dari A maka berlaku pernyataan PX. Atau bisa dibaca setiap X anggota A maka berlaku pernyataan PX. Jadi setiap X dalam A atau setiap X anggota A atau setiap X bagian dari A sama saja. Maka berlaku pernyataan PX. Contoh, setiap X bagian dari A atau setiap X dalam A, maka X min 2 lebih kecil 5, di mana A anggota bilangan asli. Atau bisa dibaca, untuk setiap X anggota bilangan asli, maka X min 2 lebih kecil 5. Bilangan asli itu meliputi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh yang kedua, setiap N dalam C, maka 2N plus 1 lebih besar sama dengan 1, di mana C anggota bilangan cacah. Bisa ditulis, setiap N anggota bilangan cacah, maka 2N plus 1 lebih besar sama dengan 1. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang B adalah kuantor eksistensial. Kalau tadi ini dibaca setiap X, maka simbol E terbalik ini dibaca ada X. Ada X dalam A, maka berlaku PX.
Contoh, ada X dalam B, maka berlaku X plus 6 lebih kecil 4, di mana B anggota bilangan bulat. Atau bisa dibaca, ada X anggota bilangan bulat, maka X plus 6 lebih kecil 4. Bilangan bulat yaitu mulai dari negatif tidak terhingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh yang kedua, ada N bagian dari C, maka berlaku 2N-1 lebih besar 9, di mana C anggota bilangan cacah. Atau bisa dibaca, ada N anggota bilangan cacah, maka 2N-1 lebih besar 9. Nah, kita coba mencari N-nya. 2N-1 lebih besar 9, maka 2N lebih besar 9 plus 1. Pindah ruas negatif jadi positif, maka menjadi 2N lebih besar 10, maka N lebih besar 5. Jadi N yang memenuhi yaitu yang lebih besar 5, yang merupakan anggota bilangan cacah dan lebih besar dari 5. Kemudian selanjutnya adalah negasi dari kuantor. Negasi dari pernyataan semua karyawan pakai seragam, maka negasinya bisa ditulis tidak benar bahwa semua karyawan pakai seragam. Atau bisa juga ditulis terdapat paling sedikit 1 orang karyawan yang tidak pakai seragam. Atau bisa ditulis lagi negasinya adalah ada karyawan yang tidak pakai seragam. Ada satu saja karyawan yang tidak pakai seragam, artinya tidak semua, berarti negasinya. Jadi negasi dari semua karyawan pakai seragam itu adalah ada karyawan yang tidak pakai seragam. Contoh apabila X itu sama dengan orang, PX itu adalah pakai baju, yaitu pernyataan X adalah pakai baju, maka pernyataan ini dibaca setiap X berlaku PX, atau setiap X maka berlaku PX, atau setiap orang pakai baju. Maka negasinya, negasi dari setiap X maka berlaku PX, negasinya yaitu ada X negasi PX. Ini pernyataan yang sama, yang kiri dengan kanan ini adalah pernyataan yang sama. Kalau ini dibaca setiap orang pakai baju, kalau ini dibaca negasinya yaitu tidak benar setiap orang pakai baju. Ini juga merupakan negasi dari setiap orang pakai baju, yaitu ada orang yang tidak pakai baju. Jadi setiap orang pakai baju itu negasinya bisa tidak benar setiap orang pakai baju, atau ada orang yang tidak pakai baju. Jadi dapat dinyatakan bahwa negasi dari setiap X bagian dari A, maka PX itu adalah ada X anggota A yang
tidak PX atau negasi PX. Atau juga negasi dari ada X anggota A maka PX itu sama dengan setiap X anggota A negasi PX. Misal dalam kalimat supaya jelas di sini. X itu orang, A itu karyawan, kemudian PX pernyataannya yaitu pakai seragam. Maka setiap X anggota A maka PX. Jadi setiap orang karyawan, hanya karyawan, maka pakai seragam. Yaitu setiap orang karyawan pakai seragam. Maka negasinya itu adalah setiap orang anggota A pakai seragam atau tidak benar. Setiap orang anggota A pakai seragam atau ada orang anggota A yang tidak pakai seragam. Jadi di sini tidak benar setiap orang karyawan pakai seragam. Atau sama saja ada orang karyawan yang tidak pakai seragam. Membacanya seperti itu. Contoh. Di sini tunjukkan bahwa setiap X anggota bilangan bulat, ini B bilangan bulat, maka X kuadrat lebih besar X. Pernyataan ini tidak benar. Kita menunjukkan pernyataan setiap X anggota bilangan bulat, maka X kuadrat lebih besar X itu tidak benar. Maka kita menunjukkannya adalah ada X anggota bilangan bulat, sehingga X kuadrat lebih kecil sama dengan X. Jadi berlawanan dengan kalimat yang atas atau negasinya. Kalau negasinya ternyata benar, maka pernyataannya berarti salah. Maka kita ambil X sama dengan 0, maka X kuadrat lebih kecil sama dengan X, yaitu 0 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Berarti ketemunya 0, sini juga 0, berarti sama dengan. Artinya tidak lebih besar. Jadi pernyataan ini benar. Kalau pernyataan negasinya itu benar, maka pernyataannya berarti tidak benar atau salah. Demikian penjelasan tentang logika matematika bagian yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.